Berikutnya yang kelima yaitu cara membangun strategi organisasi syariah. Untuk yang pertama yaitu budaya membangun kebudayaan keterbukaan. Kita tidak akan dapat membangun kepercayaan di dalam sebuah organisasi kecuali pemimpin belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun organisasi di mana kejujuran adalah norma dalam berorganisasi. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan lebih dari sekedar good corporate governance. Tentunya sebelum itu terbuka kepada pihak luar, kita harus terbuka kepada diri kita sendiri. Di era keterbukaan seperti di era information super highway, arus informasi yang dapat begitu mudah diketahui oleh masyarakat tidak terbendung, sedikit saja terekspos. Semua orang akan mengetahui, dan ketika the day of reckoning tiba, maka adalah terlambat untuk melakukan langkah penyelamatan. Keterbukaan tidak ada dengan sendirinya. Budaya informasi hoarding terlalu kuat, dan sebuah organisasi apapun dan pemimpin harus menciptakan dan memberikan budaya keterbukaan. Artinya mereka harus bisa menjadi role model atau suri tauladan bagi budaya keterbukaan karyawan bawahnya. Pemimpin harus mau berbagi informasi, mencari counter argumen dari bawahannya, mengakui kesalahan, dan berusaha berperilaku sesuai dengan norma seorang pemimpin inginkan dari orang lain untuk berperilaku. Dua hal yang menjadi inti dari budaya keterbukaan yaitu pertama, pemimpin harus berkata sejujur-jujurnya tanpa mengubah isi, yaitu ketika pemimpin tersebut mengeluarkan pernyataan kepada semua level di organisasi, baik itu manajer atau bahkan yang paling bawah itu, sehingga pengikut atau bawahannya berusaha mati-matian memberikan yang terbaik kepada organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah pemimpin harus mendorong pengikut atau bawahannya untuk berkata yang sebenarnya. Kebenaran membutuhkan dua hal dalam penyampaiannya, yaitu orang yang mau mendengarkan dan orang yang berani mengatakannya. Hal ini terjadi di sebuah organisasi, komunikasi, tim, lembaga negara, sekolah, bahkan keluarga. Jangan sampai menyampaikan kebenaran mendapatkan teror dari atasan menyebabkan bawahan atau pengikut tidak berkata yang sebenar-benarnya kepada dunia atau lebih spesifik kepada kepentingan organisasinya. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, membangun kepercayaan dalam organisasi. Organisasi apapun pasti punya keinginan untuk maju lebih baik, progres positif, bukan sebaliknya negatif atau mundur ke belakang. Organisasi senyatanya bukan sekedar tempat berkumpulnya orang-orang semata, tapi lebih dari itu, bisa menjadi gerbong yang akan menghantarkan keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih sebuah obsesi hidup seorang manusia atau banyak orang. Maka dalam prakteknya, banyak para pakar manajemen mengatakan bahwa salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi adalah adanya kepercayaan atau trust. Robert Goldford dan Anna Seibold dalam bukunya The Trusted Leader mengatakan terdapat beberapa kategori trust dalam organisasi, yakni strategi trust merupakan kepercayaan yang harus dibangun dan dimiliki organisasi terhadap misi, strategi, dan kemampuan sukses organisasinya. Ketidakjelasan terhadap hal tersebut akan memicu ketidakjelasan langkah strategi yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua yaitu organizational trust, yakni kepercayaan bahwa kebijakan organisasi dijalankan dengan adil, memberikan ruang bagi person di dalamnya untuk berkembang secara optimal dan sistematis. Yang ketiga adalah personal trust, yakni kepercayaan bahwa semua person atau orang yang ada dalam organisasi didrive oleh pemimpin yang berlaku adil dan peduli terhadap kepentingan mereka. Para pemimpin harus memiliki kredibilitas dan pengetahuan tentang apa yang menjadi tugas kepemimpinannya, bisa diandalkan atau reliability, dan memiliki kedekatan bersama atau intimasi.
Yang ketiga, yang keempat, membangun organisasi menjadi komunitas. Pemimpin panutan pasti akan menjadi penghuni jiwa dari setiap orang yang dipimpinnya. Pemimpin panutan tidak akan menjadikan organisasi sebagai birokrasi yang menyulitkan setiap orang, tapi dia akan membangun organisasinya menjadi sebuah komunitas yang memperjuangkan misi bersama. Pemimpin panutan akan memberikan semua perhatian dan cintanya untuk membangun jiwa dan raga setiap orang yang ada di dalam komunitasnya. Membangun organisasi menjadi komunitas bukanlah cerita baru, tapi hal ini sudah banyak mempraktekannya dan menghasilnya bisa menyatukan semua komponen manusia pendukungnya untuk seiring dalam perjuangan mencapai misi bersama. Membangun organisasi menjadi komunitas akan menciptakan kepercayaan diri dan keyakinan di hati setiap orang untuk selalu mendapatkan gambaran atas misi dan visi organisasi secara utuh sebelum bertindak lebih jauh, dan sang pemimpin bisa menjadi seorang motivator dan sekaligus sahabat terbaik bagi perkembangan semua ke arah yang lebih tinggi. Ketika seorang pemimpin perusahaan sudah mampu melihat organisasinya sebagai sebuah komunitas, maka pemimpin perusahaan tersebut sudah mampu mendelegasikan lebih banyak kepercayaan kepada para karyawan, dan selanjutnya pemimpin perusahaan bisa lebih konsentrasi